Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurrati wa ali baiti ajmain wa ila musanifatil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamintana wa manfaati wa barakatihatil kitab wa atil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumil fitrin. Amin ya rabbal alamin. Faslun wa sholatul jamaati. Faslun ada suatu fasol wa sholatul jamaati dan adapun sholat jamaah. Lirijali untuk para laki-laki fil faraidi di dalam sholat yang hukumnya fardu. Ghairul jumu'ati yang selain sholat Jumat itu sunnatun hukumnya sunnah muakkadatun yang dikukuhkan. Di hukum asli daripada sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Ingdal musannifi menurut Kiai Musannaf war-Rafi'i dan menurut Imam Ar-Rafi'i. Wal aswahu dan adapun yang paling sahih hukumnya Ingdan Nawawi menurut itu Ingdan Nawawi menurut Imam Nawawi. Yang paling benar apa? Itu annaha sesungguhnya sholat berjamaah itu fardul kifayati hukumnya fardu kifayah. Jadi menurut Imam Abi Suja itu hukum sholat berjamaah sunnah muakkad dan juga menurut Imam Ar-Rafi'i. Tetapi yang banyak pembenarannya dan banyak disepakati oleh para ulama yaitu menurut pendapat daripada Imam An-Nawawi, yaitu hukumnya adalah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah itu bagaimana sih Pak Topik? Pak Imam, kalau masjid Pak Topik itu di waktu duhur kalau tidak berjamaah satupun orang maka hukumnya dosa semua. Satu desa atau satu wilayah lingkungan tersebut. Ya. Itu hukumnya begitu. Terus pokoknya itu yang wajib ngoprai siapa? Semuanya itu wajib. Semuanya wajib asal katanya dia itu orang Islam ya wajib berjamaah. Itu caranya begitu. Usahakan pokoknya macam mana caranya itu berjamaah ke masjid. Nah itu qaulul mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Kok berani mendirikan itu namanya masjid? Apalagi kalau masjid itu double Pak Topik. Khusus namanya masjid maka wajib didirikan berjamaah fardu kifayah. Khusus masjid. Masjid ini ya Jong. Kan masjid ini suan ya kan. Kok di dalam satu waktu kok tidak satupun yang berjamaah maka dosa semua. Kalau tidak berani menegakkan jamaah nggak usah menegak masjid. Musola baik. Nah itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fitarin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk asal namanya masjid wajib ada orang berjamaah di setiap waktunya. Kalau tidak semuanya sekelilingnya itu hukumnya berdosa karena hukumnya fardu kifayah berjamaah di dalam masjid. Sama dengan hukum berjamaah. Hukum jamaah di masjid sama hukum masjid wajib ada jamaahnya itu hukumnya sama yaitu fardu kifayah. Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat kita supaya paham apa sih kedudukan masjid itu. Jadi jangan kok masjid itu cuma sebagai ibaratnya wawan gitu. Supaya diimbangi antara masyarakat kita bangun masjid dengan maksud daripada tujuan masjid. Nah itu wa yadraku dan juga menemukan siapa al-ma'mumu ma'mum al-jama'ata kepada berjamaah ma'al imami beserta imam fi ghairil jumu'ati di selain sholat Jumat malam yuslim sebelum salam
ma'al imam beserta imam fi ghairi jumu'ati di selain sholat Jumat malam yuslim selagi belum salam siapa imam atas lima kepada salam al-ula yang pertama. Jadi kalau sholat biasa asal imamnya itu belum salam yang pertama, belum assalamualaikum warahmatullah, kok kita sudah takbiratul ihram, maka kita dihukumi sudah ikut berjamaah walaupun belum sempat duduk. Nah itu ya. Wa illam yakut, walaupun belum sempat duduk ma'ahu beserta imam. Jadi sudah takbir baru imam salam, kita belum sempat duduk, imam sudah salam, walaupun begitu tetap dihukumi kita sudah berjamaah. Itu kalau sholat biasa. Amal jamaah itu adapun yang dihukumi termasuk jamaah fil jum'ati di dalam sholat Jumat itu fardu ainin, maka hukumnya fardu ain. Fala tahsilu, maka tidak berhasil bil aqoli di dalam yang paling sedikit min rakaatin dari satu rakaat. Kalau sholat Jumat maka hukumnya dia itu belum dikatakan Jumatan kalau dia tidak mendapatkan satu rakaat. Artinya apa? Berarti waktunya sebelum imam sholat Jumat itu takbir mau sujud yang rakaat kedua, dia harus sudah takbiratul ihram. Kan itu batas masbuknya, ya kan? Harus sudah takbiratul ihram sebelum imam takbir mau sujud di rakaat yang kedua. Itu kalau sholat Jumat. Kalau dia tidak menemui itu berarti dia wajib sholat duhur. Nah begitu caranya itu. Sudah paham itu ya. Tapi kalau jamaah biasa bukan sholat Jumat, sebelum imam itu salam kita sudah takbiratul ihram, kita masih dikatakan ikut berjamaah. Nah tapi Pak, kalau begitu kita ketika Jumatan datangnya kendian, imam sudah sujud di rakaat yang kedua, kita baru datang, ya tetap ikut. Ya tetap ikut, tapi nanti kita tetap ibaratnya tuh sholat duhur. Nah sudah selesai mengikuti prosesi Jumatan itu, maka kita wajib sholat duhur, karena kita tidak menemui satu rakaat menjadi makmum di jamaah Jumat. Itu caranya begitu. Wajibu, sudah paham itu caranya antara sholat biasa dengan sholat Jumat, ya batasannya itu. Wajibu, dan hukumnya wajib alal makmumi atas seorang makmum apa ayan dia jika berniat siapa makmum al iktimamu untuk niat berimam, awit tidak atau mengikuti bil imami dengan imam. Walayajibu, dan hukumnya tidak wajib apa ta'yinuhu menentukan makmum bal yakfi, balik cukup apa iktida'u mengikuti bil hadiri dengan orang yang hadir. Illam ya'rifhu, jika tidak mengetahui siapa orang yang bermakmum kepada imam. Fa'in ayanahu, jika menentukan kepada imam wa akhta'a, dan salah, rupanya imamnya bukan Pak Mukhlis, batalat, maka batal apa sholatnya orang tersebut. Illa ining dumat, kecuali jika menyandarkan ilahi kepada imam isarotan sebagai isaroh. Maksudnya begini, seorang makmum itu wajib mengatakan makmuman, atau kandai kan tidak mau makmuman, dalam niat itu harus ada kata-kata iktidaan atau mengikuti. Dan tidak usah menentukan saya bermakmum kepada Pak Mukhlis umpama, tidak usah begitu. Takutnya rupanya ya jadi imam bukan Pak Mukhlis, maka sholat kita batal. Itu maksudnya begitu. Terus pokoknya makmuman gitu sudah selesai ya. Atau iktidaan lil imam, nah, itu sudah selesai. Nah rupanya kita usolli fardhu dhuhri iktidaan ilal Pak Taufiki fardhu lillahi ta'ala, rupanya yang jadi imam bukan Pak Taufik, ya maka sholat kita batal. Jadi tidak usah disandarkan nama orang. Terus pokoknya ya makmuman gitu
Kalau tidak makmuman ya iktidaan ilal imam, nah gitu sudah selesai. Tidak usah disebut namanya. Kalau disebut namanya rupanya yang imami bukan yang disebut namanya di dalam hati tadi, maka sholatnya batal. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa Sudah paham itu caranya ya? Kabul ini contohnya seperti ucapan seseorang nawaitul iktida'a, nawaitu berniat siapa saya al-iktida'a untuk mengikuti Zaidin dengan Zaid. Hada yuk inilah Zaid. Fabana maka lalu jelas siapa Fabana maka lalu jelas amron kepada Umar. Fatasihan maka hukumnya sah. Tapi kalau niatnya begini itu boleh. Usolli fardhul duhri, fardhul duhri iktidaan bizaidin hada. Usolli fardhul duhri iktidaan bimukhlis hada umpama. Ya kan? Kita tadi menyangka itu Pak Mukhlis, tapi kita kasih isyarat ada yo itulah yang di depan itu maksudnya. Nah, kayak dikasih kata-kata ada. Nah, dalam hati itu masih boleh. Tapi kalau usolli fardul duri iktidaan li mukhlis gitu tok, ya ternyata yang imamnya rupanya kangpur, ya malah sholatnya batal. Wah, kita tidak pernah Pak sesulit itu. Nah, inilah hukum supaya kita tahu bahwa sholat itu niat tuh sampai seperti itu, gitu loh. Selama ini kan pokoknya sholli fardhu dzuri arba rakaat mustaqilat berarti ada makmuman lillahi ta'ala, selesai, ya kan? Rupanya niat-niat tuh banyak caranya, tidak hanya seperti itu, banyak caranya. Kemarin sudah dikasih tahu bahwa minimal kalau sholat fardu itu 4. Usolli fardu, nama sholatnya, poma bermakmum makmuman, minimal itu yang hadir dalam hati kita ketika kita takbiratul ihram, kan begitu kemarin caranya ya. Ini termasuk sunnah. Apa? Pokoknya selain 4 itu tadi Mas Gendon, maka itu tambahan sebagai penyempurna. Yang wajib minimal 4 itu usolli, fardu, nama sholatnya, nah, baru poma bermakmum tambahi makmuman. Berarti lillahi ta'ala Pak, ya terserah kamu nak lillahi ta'ala, nak lillahi mertua, terserah. Nah itu maksudnya begitu ya. Loh, masalahnya ada sholat tuh supaya orang tuh kaya tuh ada Pak Topik. Allah tuh bebaskan kita walaupun tuh amal akhirat tapi pengennya dunia ya dikasih. Nah itu, ini sekaligus ijazah lah, terserah situlah. Nah dipakai-pakai lah. Yang pengen dunia itu pengen kaya. Jadi kamu mintanya dunia ya akhiratnya rantok Mas Gedon. Yaudah kalau kali-kali udah apa-apa Mas Gedon, kepepet kan. Ya Allah butuh ya Allah. Usolli fardhul dzuri arba rakaat mustaqilat berarti. Demi dunia ya Allah. Ya silakan. Itu begitu ya. Dunal imami. Fala yajibu maka hukumnya tidak wajib fisik atau iktidai di dalam sahnya iktidak bi dengan imam fi ghairil jumati selain di sholat Jumat. Apa niatul imamati, niat imaman. Nah untuk imam itu hukum niat imaman itu tidak wajib kecuali sholat Jumat. Nah kalau sholat Jumat wajib. Jangan mendele, jangan sok-sokan niat imaman tuh sunnah terus ketika Jumatan ndak imaman, ndak sah sholatnya. Ya, itu karena Jumatan tuh wajib berjamaah. Nggak ada Jumatan kok dewean munfarid tuh nggak ada. Ya. Apa bedanya Pak? Nah, makanya khusus sholat Jumat jangan mendele jadi imam, tetap harus ada walaupun hukumnya sunnah wajib imaman. Kalau sholat Jumat, wes ngaji wah niat imaman tuh nggak wajib. Terus sholat Jumat bareng nggak pakai imaman Pak RT, nah sudah. Ditanyai pula, lah gurumu siapa Pak Muin pula katanya, nah sudah. Ya kan. Bal hiya balik adapun niat imaman itu mustahabatun hukumnya sunnah fi haqqihi di dalam haknya imam kecuali sholat Jumat tadi. Fa ilam yanwi. Maka jika kau tidak berniat siapa imam, fa sholatuhu maka adapun sholatnya
imam itu farodiyun munfarid. Jadi kalau tidak niat imaman ya nanti sholatnya hukumnya menjadi sendirian. Jadi itu cara-cara namanya berjamaah. Wa yajuzu ayatama khurran bil abdi wal baliki bil muradiki. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.